eh, potensi lahan suboptimal di Nusa Tenggara Barat sangat potensial dengan luas 1,8 juta hektar atau sekitar 34%. Dari luas tersebut 750.000 hektar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tanaman pangan. Lombok Utara mempunyai potensi lahan suboptimal seluas 38.000 hektar. Namun, masalah utama yang ada di lahan suboptimal adalah rendahnya kesuburan tanah, rendahnya unsur hara, dan rendahnya ketersediaan air. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan optimalisasi lahan suboptimal dengan pengaturan pola tanam. Namun demikian, masalah pola tanam adalah persaingan untuk mendapatkan sinar matahari, air, dan unsur hara antara tanaman. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, kita mengatur pola tumpang sari jagung dan kedelai agar pemanfaatan lahan suboptimal menjadi lebih optimal. Salah satu diantaranya adalah dengan mengombinasikan pemberian pupuk hayati mikoriza dan nutrisi tanaman. Dalam hal ini, bahan organik diberikan untuk meningkatkan daya pegang air. Sisi yang lain adalah pupuk hayati mikoriza untuk membantu penyerapan unsur hara. Sedangkan yang lain, pupuk anorganik diberikan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman. Oleh karena itu, pada pengaturan pola tumpang sari jagung dan kedelai di lahan suboptimal, kita kombinasikan antara pemberian pupuk hayati mikoriza dan nutrisi tanaman. Nah, upaya ini tidak lain adalah untuk meningkatkan optimalisasi produktivitas lahan suboptimal melalui pengaturan pola tumpang sari jagung dan kedelai yang ditambahkan pupuk hayati mikoriza, penambahan bahan organik dari pupuk kandang sapi, dan nutrisi tanaman. Nah, upaya inilah yang kita lakukan untuk meningkatkan optimalisasi lahan suboptimal dengan pola tumpang sari jagung kedelai dengan pemberian nutrisi tanaman untuk meningkatkan hasil panen yang optimal. Perlakuan yang kita coba dalam penelitian optimalisasi lahan suboptimal dengan pola tumpang sari jagung kedelai ini adalah M0 U0, di mana M0 itu adalah perlakuan tanpa pemberian mikoriza dan U0 itu adalah nutrisi tanaman tanpa diberikan nutrisi tanaman sama sekali. Nah, ini pertumbuhannya kita lihat bahwa untuk perlakuan tanpa pemberian pupuk mikoriza dan tanpa pemberian nutrisi tanaman, tanamannya sangat merana. Jadi pertumbuhannya sangat kerdil dan potensi hasilnya pun juga rendah. Nah, ini menandakan bahwa tanpa pemberian nutrisi tanaman dan inokulasi mikoriza, pertumbuhan tanamannya tidak optimal. Perlakuan berikutnya adalah M0U1, di mana M0 itu adalah perlakuan tanpa pemberian pupuk mikoriza, sedangkan U1 adalah pemberian nutrisi anorganik. Di sini kita lihat bahwa pemberian unsur hara dari pupuk anorganik, dosis rekomendasi dari tanaman jagung maupun kedelai kita berikan 100% dosis rekomendasi. Di mana dosis rekomendasi dari jagung adalah 300 kg urea ditambah dengan 200 kg ponska. Sedangkan untuk kedelai ini adalah dosis rekomendasinya adalah 60 kg urea ditambah 120 kg ponska. Nah, ini tanpa pemberian mikoriza tapi diberikan 100% pemupukan anorganik untuk memberikan nutrisi tanaman, kelihatan pertumbuhannya cukup lumayan ya, terutama pertumbuhan jagung dan kedelainya ya, walaupun tanpa diberi pupuk mikoriza, hanya diberikan pupuk anorganik dosis rekomendasi 100%, baik untuk tanaman jagung maupun untuk tanaman kedelai. Nah, inilah penampakan morfologi daripada perlakuan M0 ditambah dengan
U1 tanpa pemberian mikoriza, tetapi diberikan nutrisi tanaman dari anorganik dengan dosis 100% rekomendasi, yaitu untuk jagung adalah 300 kg urea ditambah 200 kg ponska, sedangkan untuk kedelai adalah 60 kg urea ditambah 120 kg ponska. Inilah penampakan morfologi dari pelakuan M0U1. Pelakuan berikutnya adalah M0U2 atau U2M0. Artinya di sini adalah tanpa pemberian pupuk mikoriza, tetapi diberi nutrisi dari pupuk kandang sapi sebagai penambahan bahan organik. Jadi pupuk mikorizanya tidak diberikan sama sekali, tetapi pupuk kandang sapinya diberikan dosis rekomendasi adalah 12 ton per hektar. Ya, penampakan tanaman seperti ini tanpa pemberian pupuk mikoriza, tapi hanya diberikan pupuk organik dari pupuk kandang sapi saja sebanyak 12 ton per hektar, tanpa penambahan pupuk anorganik dan tanpa penambahan pupuk hayati mikoriza. Pelakuan berikutnya adalah M0U3 atau U3M0. Berarti di sini perlakuannya adalah tanpa pemberian pupuk hayati mikoriza, tetapi diberikan nutrisi campuran kombinasi antara pupuk organik dan pupuk anorganik. Ya, hanya saja pupuk organik dan anorganik ini dosisnya hanya diberikan 50%. Jadi anorganiknya kalau 100% 12 ton per hektar pupuk kandang sapi, di sini diberikan separuhnya saja. Demikian juga untuk pupuk anorganik diberikan 50% dari nutrisi tanaman, baik dari organik maupun anorganik dari pupuk rekomendasi. Ya, penampilannya cukup bagus walaupun tidak diberikan pupuk hayati mikoriza, hanya diberikan pupuk campuran dari organik dan organik, di mana dosis pupuk anorganiknya adalah 50% rekomendasi. Ya, jadi kalau dosis pupuk jagung rekomendasi adalah 300 kg urea dan 200 kg ponska, maka ini diberikan hanya 100 kg urea per hektar dan 150 kg urea per hektar dan 100 kg per hektar ponska. Perlakuan ini adalah perlakuan dengan penambahan mikoriza, tetapi tanpa pemberian nutrisi tanaman sama sekali, yaitu perlakuan M1 itu pemberian mikoriza, U0 itu tanpa pemberian nutrisi atau U0 M1. Jadi yang diberikan pada perlakuan ini adalah pupuk hayati mikoriza dengan dosis 1 ton per hektar tanpa pemberian nutrisi sama sekali, baik itu organik maupun anorganik. Jadi perlakuan U0 M1 atau M1 U0 ini hanya diberikan pupuk hayati mikoriza saja tanpa penambahan nutrisi sama sekali. Nah, ini penampakannya ya lebih baik dibandingkan tanpa mikoriza, tetapi pertumbuhannya juga masih belum baik karena tidak diberi kecukupan hara dari penambahan nutrisi tanaman. Perlakuan U1 M1 atau M1 U1 adalah perlakuan penambahan mikoriza ditambah dengan nutrisi dari pupuk anorganik. Ya, jadi diberikan pupuk hayati mikoriza 1 ton per hektar dan ditambahkan nutrisi tanaman dari pupuk anorganik saja, tidak ditambahi bahan organik. Jadi perlakuan M1 U1 atau U1 M1 ini adalah perlakuan penambahan pupuk hayati mikoriza dan penambahan nutrisi dari pupuk anorganik. Ya, jadi pupuk anorganik untuk jagung adalah dosis 30 kg per hektar urea ditambah dengan 200 kg ponska. Sedangkan untuk kedelai ini sudah umur panen, jadi daunnya sudah agak rontok, diberikan dosis rekomendasi yaitu 60 kg urea dan 120
kg Ponska. Nah, ini pertumbuhannya lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pemberian mikoriza tanpa penambahan nutrisi. Nah, ini kita kasih mikoriza dan ditambah anorganik saja. Perlakuan U2 M1 atau M1 U2 adalah perlakuan penambahan pupuk hayati mikoriza ditambahkan bahan organik dari pupuk kandang sapi saja, tanpa ditambah pupuk anorganik. Jadi pada perlakuan M1 U2 ini diberikan pupuk hayati mikoriza 1 ton per hektar dan ditambahkan pupuk organik dari pupuk kandang sapi sebanyak 12 ton per hektar. Ya, pertumbuhannya nampaknya tidak terlalu baik karena hanya diberikan pupuk organik dan pupuk hayati, sehingga akan lebih bagus kalau andaikan pelakuannya nanti ada campuran baik anorganik, organik maupun pupuk hayati mikoriza. Nah, ini penampilannya untuk pelakuan U2 M1 di mana diberikan pupuk hayati mikoriza ditambah dengan pupuk organik dari pupuk kandang sapi saja, tanpa ditambah dengan pupuk anorganik. Perlakuan U3 M1 atau M1 U3 ini adalah perlakuan pemberian pupuk hayati mikoriza ditambah penambahan nutrisi campuran. Ya, nutrisi campuran ini terdiri dari pupuk organik dari kandang sapi dan pupuk anorganik dari urea dan Ponska. Kita lihat bahwa pada perlakuan ini penambahan mikoriza sebanyak 1 ton per hektar dikombinasikan dengan penambahan nutrisi campuran baik dari pupuk organik dan anorganik, itu pertumbuhannya sangat bagus, ya, baik untuk tanaman jagung maupun tanaman kedelai. Nah, di sini kita berikan untuk pupuk campuran ini dosisnya adalah 50% dari dosis rekomendasi. Jadi kalau untuk tanaman jagung 50% dari rekomendasi kita berikan adalah 150 kg urea per hektar, sedangkan Ponskanya sebanyak 100 kg per hektar untuk jagung dengan dosis 50% rekomendasi. Sedangkan untuk tanaman kedelai 50% dari dosis rekomendasi adalah 30 kg urea ditambah 60 kg Ponska. Nah, ini penampilannya. Jadi kombinasi antara pupuk hayati mikoriza ditambah dengan pupuk campuran baik organik maupun anorganik ternyata dapat memacu pertumbuhan tanaman dengan hasilnya juga akan memuaskan. Kita lihat bahwa di sini tongkolnya sangat besar-besar sekali, dan ini polongnya untuk tanaman kedelai juga bisa maksimal. Nah, jadi dengan perlakuan M1 U3, di mana M1 adalah pemberian pupuk hayati mikoriza dikombinasikan dengan pupuk campuran baik pupuk kandang sapi maupun pupuk anorganik, ini dapat mengoptimalisasi pertumbuhan daripada tumpang sari jagung kedelai di lahan suboptimal.